Oke, kemarin terakhir kita sampai membahas fungsi komposisi, lebih ke teorinya. Sekarang contoh-contoh soalnya ya, 2 aja. Jadi seperti saya sampaikan di WA Group semalam, ada 2 cara menentukan daerah definisi, pakai cara yang kedua, gitu ya. Kelas lain mungkin pakai cara yang ke-1, biar susah itu. Nah, karena pakai cara yang kedua itu jadi gampang. Saya akan bahas soal nomor 1, mau yang mana? Salah satu aja, karena semuanya sama ini tingkat kesulitannya. Bahkan kegampangannya juga sama. B. Kok sama dengan kelas tadi mintanya yang B? Hah? Oke, kita bahas yang B ya. Oke. Nah, saya bahas yang B. Jadi pakai cara yang kedua. Menentukan daerah definisinya tuh. Kita hitung dulu aturan fungsinya. Jangan disederhanakan. Biar aja ditulis apa adanya gitu ya. Jadi GOF dihitung di titik X adalah G dari Fx. Ganti dulu yang dalam Fx-nya dengan yang diketahui fungsinya, aturannya. Fx itu akar X. Gitu ya. Sama dengan, kita lihat. Sekarang G. Ini X, ini X kuadrat. Kucing, kucing kuadrat. Kuda, kuda kuadrat. Semut, semut kuadrat. Gajah, gajah kuadrat. Kambing, kambing kuadrat. Embe, embe kuadrat. Jadi kalau akar X ya akar X kuadrat ya. Jangan disederhanakan. Jangan dibikin akar dari X kuadrat gitu. Meskipun sama jangan. Nanti tersesat. Apa adanya. Ini kuda kuadrat. Akar X pangkat 2. Min 1 gitu ya. Nah dari sini baru tentukan daerah definisi GOF. Tinggal lihat dari fungsi ini. Sebelum disederhanakan ya bentuk ini. Supaya bisa dihitung berarti X-nya harus non-negatif ya. Jadi tinggal tulis aja. 0 boleh ya. Akar 0 itu 0. Udah begitu. Kalau kalian sederhanakan ini menjadi akar X kuadrat min 1. Ya nanti boleh bilangan real. Negatif juga boleh. Jangan disederhanakan gitu ya. Kalau yang cara kedua ini. Dari penjelasan semalam. Oke. Saya meningkat ke soal nomor 2. Jadi gampang komposisi itu kalau menentukan daerah definisinya pakai cara yang ke-1 bisa jadi sangat rumit. Cara ini gampang. Nyatakan fungsi H ini sebagai komposisi 2 buah fungsi. Nah, demikian 2 macam pasangan. Yang ini dulu yang ke-1. Kalau Fx-nya ini, maka Gx-nya harus apa? Supaya H itu sama GOF akar X. Sudah pada pintar ya. Nah, udah jawabannya gitu aja. Tapi saya akan tunjukkan karena lagi menjelaskan. Kalau saya hitung sekarang, bener nggak komposisinya ini jadi H? Itu sama dengan G dari Fx. Sama dengan G dari X kuadrat tambah 4. G itu akar. X, akar X. X kuadrat tambah 4 ya akar X kuadrat tambah 4. Dan ini betul sama dengan HX. Gitu ya. Oke, yang bawahnya apa? Hah? X kuadrat. Terus? Akar X tambah 4. Bener nggak nih? Hah? Betul ya? Bisa yang lain lagi? Bisa, cari sendiri. Oke, begitu. Nah, pergeseran grafik fungsi. Ini berbagai geser, dimampatkan, dan lain-lain. Coba kita lihat.
transformasi fungsi. Kalau saya awalnya punya fungsi fx, sambil saya buka ini ya. Gini, awalnya saya punya fungsi fx. Sorry. Mana yang 0? Nah, saya punya fungsi fx. Kalau saya buat, lihat dari sini, fx dikurangi k, k-nya positif, itu tak lain adalah grafik fx digeser, misal fx dikurangi 2 itu ya, kurangi 2. Nah, fx kurangi 2 itu tak lain grafik fx semula diturunin 2 satuan di setiap titik ini. Oh, ini nggak bisa ditulisin. Kalau mau gambarnya di sini. Crop dulu supaya bisa dicoret-coret. Nah, fx semula dikurangi 2. Berarti y-nya dikurangi 2. Ini kan fx tuh y-nya. Y yang awal, yang biru. Dikurangi 2 y-nya. Maka setiap yang vertikal ini kurangi 2 satuan. 2. Ini turun 2 semua. Turun 2. Ya, gampang ini. Kalau plus 2, naik ke atas gitu ya. Oke, kita lihat aja animasinya. Ini untuk berbeda kalau ini ditambah gitu. Jadi kalau ditambah bilangan positif, ya naik sebesar angka ini. Setiap titik. Oke, gampang itu. Saya bilang gampang-gampang gitu, jadi nggak berani nanya. Jangan ya, kalau nggak paham tanya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Kalau saya punya, ini dulu ilustrasinya. Punya grafik fx, ini grafiknya diketahui. Maka grafik gx yang isinya adalah fx kurang 2. Sekarang yang dikurangi 2 x ya. Maka yang berubah arahnya horizontal. Kalau tadi kan ini si y-nya ditambah bilangan, berubahnya ke atas ke bawah. Nah, ini bagian y-nya yang ditambah. Kalau ini yang x-nya yang diubah, maka berubahnya arah horizontal. Ini berarti grafik f digeser kemana? Sejauh 2 satuan. Kenapa demikian? Karena itu undang-undang dari guru SMA kan ya? Iya. Coba kita akan lihat kenapa demikian. Jadi kalau fx kurang k, k-nya positif, itu digeser ke kanan sejauh k. Setiap titik yang hitam awalnya sejauh k. Kalau fx tambah k, malah ke kiri. Jadi kebalikan sama ini ya. Kalau ini plus k, dia naik ke atas. Kurang k, turun ke bawah. Kalau ini enggak. Kurang k, ke kanan malah x nambah. Rubahnya arah horizontal karena x yang diubah-ubah. X tambah k, malah ke kiri ini. Nah, saya akan tunjukkan yang ini. Supaya kaliannya paham gitu ya. Coba. Akan dibuktikan bahwa kalau saya punya grafik y sama dengan fx, maka ini pakai angka aja, mau kurang 1, kurang 2, kurang 3 ya sama aja polanya. Akan digambar grafik fx min 1. Nah, supaya enggak rancu f dengan grafik f ini dengan f ini akan saya namakan fungsi baru namanya gx. Sebut ini, gitu ya. Jadi saya akan menggambar grafik gx berdasarkan fx diketahui dan punya hubungan ini. Caranya, jadi kalau ini ada titik, misalkan di sini titik 4 gitu ya. Saya mau menggambar di 4 itu nilai fungsi g berapa ini? G4. Kalau yang f mah udah tahu, kalau misalkan ini di berapa? 0,7. Ya ini f 0,7. Kalau yang G di titik 4, berapa nilainya? Di 0,7 berapa nilainya? Fungsi G. Kalau kita udah tahu semua titik-titiknya, ya G bisa digambar.
Coba. Ini belum tahu tingginya. Karena belum tahu, kita hapus dulu. Push. Gara-gara melihara si empus, sofa di rumah saya udah pada robek. Pintu bawahnya juga, padahal itu kucing Persia, ibunya, bapaknya kucing kampung. Ya, itu yang punya dulu anak SITH, kucing Persia. Tapi dijodohin sama kucing Persia lagi, nggak mau. Maunya kucing kampung yang grong. Wow, gitu. Wah, maco katanya. Baru mau dia. Oke, caranya. Jadi kita akan menggambar fungsi GX. Nggak langsung fungsi GX. Gambar satu titik aja di titik A. Itu ya. Misalnya ini titik A. Saya akan menggambar fungsi GA itu tingginya berapa. Yang nggak tahu positif, nggak tahu negatif. Pokoknya di titik A, tinggi fungsi G berapa. Nah, kita pakai pertolongan hubungan ini. Ke duluan ngomongnya. Kita akan menentukan tinggi titik fungsi G. Nah, gunakan hubungan ini. Ini X, ini X. Kalau ini A, ya ini A. Nah, yang ini mana? Yang ini. Bisa ditentukan. Ini titik. Ini titik A. Katakan titik A min 1 di sini. A kurang 1. Ya. Mundur aja 1. Nilai fungsi F di titik A min 1 mana? Ini, betul? Ya. Ini F di titik A min 1 kan? X sama nulis dan mulut udah nggak sinkron. Min 1. Gitu ya. Paham itu? Nah, GA, nilai fungsi G di titik A sama dengan ini. Ini sama kan? Jadi ini tingginya sama. Inilah GA gitu. Ngikuti nggak? Hah? Balik lagi. Nah, sekarang hapus lagi. Oke, kita ikuti ininya, slide-nya. Untuk itu tandai titik A min 1. Tadi mau ngegambar G di titik A. Tandai titik A min 1. Hitung nilai fungsi F di titik A min 1. Nah, ini. Tadi GA harus sama dengan ini. Ini tingginya sama. Jadi di titik A, nilai fungsi G setinggi titik hijau ini. Tak lain titik ini dibawa ke kanan 1. Kalau di sini ada titik B. Menggambar fungsi G berapa di titik B? Saya mau menggambar GB. Ya, gambar dulu B min 1 ini. Ini B min 1. Saya punya ini adalah apa? F di titik B min 1 kan? Sama dengan F B min 1. Ini dari mana? Dari ini hubungan tadi, dari awal soalnya. Nah, jadi di titik B, tinggi fungsi G adalah sama dengan sekian. Ini. Sekian tingginya. Nah, ini. Jadi tak lain titik yang di sini digeser satu satuan ke kanan. Ini tuh. Lakukan di semua titik. Maka gitu. Jadi kita sekarang udah menunjukkan bahwa fungsi G atau fungsi fx min 1 itu tak lain adalah fungsi fx semula digeser secara horizontal ke kanan sejauh 1. Paham, Profesor? Hah? Kamu teh yang dari Surabaya, oke? Oh, iya. Oke. Mana? Oh, oke. Ya udahlah. Udah paham dah. Jadi, gini. Kalau fx yang ditambah atau dikurang sesuatu,
itu nilai Y-nya berubah, grafiknya turun atau naik. Kalau X-nya yang diubah, dia gesernya ke kiri atau ke kanan. Ya, nanti yang lain sama sifatnya. Contoh, gambarkan grafik ini, saya lakukan manual. Kalau di kelas yang gampang-gampang aja, nanti di soal tutorial ada yang susah. Ya. Gambarkan grafik G dari pergeseran grafik ini. Nah, karena awalnya X kuadrat, ini dianggap udah tahu Y sama X kuadrat. Meskipun ini juga bisa digambar langsung, tapi kita akan berangkat lewat pergeseran. Nah, G-nya saya akan hubungkan dengan F. X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Supaya berbentuk sesuatu kuadrat, saya bikin kuadrat sempurna. Harus tambah 2 ya. Ini berarti harus min 1 ya. Nah, ini saya namakan dulu HX. HX. Hubungannya dengan Fx apa? F X tambah 2, betul? Ini kan X kuadrat. Kalau X tambah 2, X tambah 2 kuadrat. Berarti grafik Fx digeser ke kiri sejauh 2, betul? Nah, gambarnya pakai ini aja. Saya udah masang GeoGebra. Kalau di gambar saya jelek. Kalau GeoGebra makanya gampang. Saya awalnya punya Fx sama dengan X pangkat 2. Gitu kan? Bentar. Ya langsung gambar. Kemudian saya gambar apa? Mana tadi? Hilang. Oh ini. Yang ditulis tadi. Sekarang saya gambar X tambah 2 kuadrat. Dengan pergeseran, yaitu grafik F digeser 2. Jadi tinggal tulis ini aja. Fx tambah 2. Sebut itu apa tadi? Hx. Hx sama dengan Fx tambah 2. Gitu. Ini langsung dia ngitung sendiri. Biarin aja. Enter. Nah ini yang hijau digeser 2 satuan semua ke kiri. Kemudian terakhir apa? Mana tadi? Nah, dikurangi 1. Jadi sekarang saya mau menggambar Gx itu adalah Hx kurangi 1 gitu ya. Jadi digeser ke atas bawah nih yang Hx. Karena yang diubah Hx ya, bukan X ya. Hx min 1. Ikuti. Ada sama GeoGebra. Itu saya namakan Gx. Sama dengan Hx dikurangi 1. Turun 1 satuan yang merah. Semua ini turun 1. Gitu. Paham? Oke, jadi GeoGebra enak sekali kalian kalau untuk nyoba-nyoba. Gitu ya. Kemudian ini nanti bisa diedit apanya, disetting ketebalannya, warnanya, kolor, pakai kolor warna kuning gitu ya. Kolor kuning mah nggak enak. Kolornya udah tetap biru aja. Ketebalannya atur di sini, mau tebal, tipis. Mau dikasih label. Labelnya apa? Profesor. Tuh ya, enter. Tuh ada tulisan profesor yang biru. Yang merah mau juga klik sini merah. Kasih nama apa? Aneh. Gitu ya. Enter. Ada mana tulisan aneh? Hah? Ketutupan di mana? Oh, ada tuh aneh di atas ya, dekat surga di atas. Begitulah. Oke, lanjut lagi. Halaman kedua lebih susah dikit. Nanti dikombinasi. Misalkan C besar 1. Kenapa nggak ngelihat C yang kecil 1? Karena dengan melihat yang lebih besar 1, nanti kalau C-nya kurang dari 1, bisa dikombinasi dari 4 ini. Itu gambarnya ya. Kayak tadi bertahap. Kalau C besar 1, maka C kali C Fx, ingat ini, Fx-nya yang dikali C. Maka dia akan berubahnya ke atas atau ke bawah. Kayak tadi,
Ini fx yang ditambah kurang, maka berubahnya arah y. Karena ini y-nya yang diubah-ubah. Kalau ini x yang diubah-ubah, berubahnya horizontal. Nah, oke. Katakan, bayangkan y 2 kali fx. Nah, maka itu adalah namanya peregangan grafik f pada arah vertikal. Saya nggak akan buktikan, tapi intinya seperti ini. Kita lihat, oh ini ada animasinya. Sebentar. Nah, ini awalnya y fx ini. Terus saya kalikan 2 kali fx. Mana 2? Nah, 2 kali fx, tak lain adalah fx semula, nilai y-nya dikalikan 2 semua. Saya crop ya supaya bisa dicoret-coret. Bawa sini. Nah, 2 kali fx itu tak lain si f semula, ini tingginya, dikali 2 tinggi ini. Jadi di sini tingginya. Yang di sini tingginya, nilai fungsinya, kalikan 2. Jadi di sini. Ya, paham ya? Beda dengan fx tambah 2. Itu mah semua titik dinaikkan 2. Dari yang biru naik 2 semua. Kalau ini enggak, dikalikan 2 tingginya. Kalau yang rendah ini dikali 2 ya nyoba nambah sedikit gitu. Oke. Kemudian kalau y 1 per fx. Itu, oh ya, tadi kenapa namanya peregangan? Karena yang tadinya dekat dengan sumbu x, sekarang jadi jauh gitu. Yang tinggi jadi jauh. Meregang grafiknya. Kayak per ditarik gitu, meregang ya. Kalau sepernya itu pemampatan. Kita lihat lagi. Tolong kalau kecepatan bilang ya. Y setengah fx. Nah, ini mampat dengan faktor 2. Faktor 2 kali lebih rendah gitu ya. 11,5. Coba kita lihat ini. Nah, ini y fx dulu. Kemudian saya mau gambar y sama dengan 1/3 fx gitu. Mana? 1/3 fx. Ini susah, ini nggak bisa dicoret di situ. Nah, f-nya yang biru mula-mula, kemudian digambar y 1/3 fx. Berarti ini tingginya dikali 1/3. Di sini menjadi di sini. Sama titik yang ini. Tadinya di sini, tingginya kali 1/3. Jadi di sini. Nah, itu namanya hasilnya yang merah itu pemampatan dengan faktor 3. Ya. Atau tingginya 1/3 grafik semula. Kalau mau dibuktikan kenapa demikian, diambil titik-titik kayak tadi pergeseran. Ambil titik A, gambar dulu apa? Nah, bertahap itu. Kalau X yang dikalikan, hati-hati, ini juga terbalik. Kayak tadi terbalik kan. Kalau ini ditambah K, itu kan naik grafiknya. Kalau di sini, X yang ditambah K bergeser ke kiri malah bukan ke kanan ya. Nah, ini sama yang berikutnya. Kalau F dari CX, F dari 2X gitu, itu pemampatan. Padahal tadi kalau ininya 2, yang Y mah peregangan. Ini pemampatan arah horizontal ke sumbu Y. Kita lihat animasinya. Saya pilih ini dulu awalnya. F dari 2X ini. Atau jangan 2X, lebih ekstrim aja 3X itu. F3X. Kemudian kita crop supaya bisa dicoret-coret. Nah, ingat. Kalau X yang diganti-ganti, dia berubahnya arah horizontal. Nah, ini
Kalau F3X itu arah horizontalnya tadinya sekian, ini menjadi sepertiganya ini di sini. Tadinya sekian, menjadi sepertiganya di sini. Yang ini. Tadinya sekian, jadi sepertiganya arah horizontal. Ya. Kalau X yang diubah-ubah, dikalikan faktor, arah horizontal yang berubah. Oke, saya nggak akan buktikan, tapi fungsinya seperti itu dan gambarnya seperti itu. Nanti juga makainya aja, yang penting. Lanjut lagi. Kalau F setengah X, malah meregang gitu. Kalau X yang diganti itu terbalik sama yang kalau dikalikan dengan Y-nya, ini bagian Y-nya yang dikalikan, ini yang X yang dikalikan. Y setengah X meregang dengan faktor 2. Y seperempat X meregang dengan faktor 4 kalinya. 4 kali dari mana? Jarak ke sumbu Y. Coba kita lihat ini. Nah, awalnya ada fungsi ini, fx. Saya mau gambar 1/3x. Nah, 1/3x itu malah ini. Tadi, nggak bisa digambar lagi, harus di crop dulu. Nggak bisa dicoret. Nah, F1/3x itu yang tadinya ke sumbu Y sekian, menjadi 3 kalinya. Menjadi 3 kali panjang ini. Itu di situ, 3 kalinya ya. Coba. Kayak yang di sini. Ini kan panjangnya 1 tuh ke sumbu Y, menjadi panjangnya 3 kali 3, panjangnya 3 terhadap sumbu Y. Meregang. Agak terbalik ini, hati-hati. Saya juga suka keliru. 1/3x, malah ngegedein gitu, ngejauhin. Ya. Lanjut lagi. Ini gampang. Kalau saya punya grafik Y sama dengan fx, minus dari fx. Nih. Stop dulu sini ya. Supaya bisa nyoret. Oke. Nah, awalnya ada grafik Y sama fx. Kalau grafik min fx, berarti si Y dari grafik ini diminuskan. Tadinya Y-nya sekian, diminuskan jadi ke bawah. Ya. Ini tadinya sekian. Min dari fx, tingginya sama, tapi tingginya berbalik ke bawah. Yang di bawah ke atas, yang atas ke bawah jadi minusnya. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau ininya X yang diubah, pasti perubahannya arah horizontal. Karena X yang diubah. Itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Gitu ya. Jadi kalau lupa ini cermin terhadap sumbu mana yang ini? Lihat, X-nya yang diubah, berarti berubahnya horizontal. Cermin terhadap sumbu Y. Kalau ini, Y semula diminuskan. Cermin terhadap sumbu X. Begitu. Jadi, oke. Nah, contoh-contohnya. Contoh. Misalkan fx ini. Saya mau salin dulu aja. Ini fx. Tentukan formula, artinya aturan kayak gininya. Dan gambarkan grafiknya bila fungsi f dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Jadi kalau tadinya fx, kalau dimanfaatkan dengan faktor 2 itu diapakan? Secara horizontal. Berarti x-nya yang diubah kan? Jadi f sekian x kan? Kalau dimanfaatkan dengan faktor 2, ini apa? Setengah atau 2? 2 ya? Makin gede makin mampat dia. Nah ini saya sebut hx gitu ya.
Nah, jadi saya mau hitung fx-nya ini. Maka dimampatkan dengan faktor 2 menjadi f2x. Maka apa tadi? Formulanya menjadi, ini lihat, ini x, ini x semua. Kucing, kucing, kucing. 2x ya 2x semua gitu ya. Jangan 2x pangkat 4, bukan. Seluruhnya ini dipangkatkan 4. Min 4, ini seluruhnya dipangkatkan 3. Kalau kita hitung menjadi 16x pangkat 4 minus berapa itu? 32x pangkat 3 tambah 10. Gitu ya ini. Nah, menggambarnya dimampatkan dengan faktor 2. Jadi ini setiap yang horizontal menjadi setengahnya jaraknya. Yang ini sekian, di kanan hasilnya menjadi setengahnya segini gitu ya. Nah, nunjuk titiknya juga yang berbeda itu. Jadi dimampatkan. Persamaannya menjadi ini. Kemudian artinya hasilnya yang ini, si HX ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi apa? Harus ngitung H apa? X-nya dikasih minus atau HX ya? X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y berarti sumbu Y ini ya? Aduh, ngaco ya. Pantas saya bingung sendiri tengah jalan. Ini kalau dicerminkan ke sumbu Y kan yang berubah ini. Berarti X yang diubah. H min X. Sebut lagi X. Tinggal diganti formulanya ini. Semua fungsi H dijadikan X-nya jadi minus X. S 16 min X pangkat 4 min 32 min X pangkat 3 tambah 10 sama dengan berapa tuh? 16X pangkat 4. Ini min 1 pangkat 3 jadi min kali jadi plus 32X pangkat 3 ditambah 10 gitu ya. Nah, gambarnya ya tinggal ini dicerminkan aja ke sumbu Y. Kan permintaannya itu. Nggak usah dari sini ngegambarnya, langsung aja yang cerminkan. Pokoknya urusan cermin-cermin itu cewek lebih jago dari cowok lah. Kalau susah-susah tinggal buka tas kecilnya, pasang cermin gitu ya, kelihatan gambarnya. Apa? Garing kelihatan. Oke, lanjut. Nomor kedua. Udah ada jawabannya semua ini Mbak ya. Tapi karena mudah langsung saya buka aja. Hanya perlu penjelasan aja, takut ada yang nggak paham. Oke. Fungsi F ini yang semula ya, ini F. Masih sebenarnya fungsinya sama dengan nomor sebelumnya. Dimampatkan secara vertikal. Kalau vertikal itu artinya Fx ya. Kalau yang biru itu saya sebut Fx. Fx-nya dikalikan sesuatu. Jadi kalau dimampatkan vertikal dan faktor 2 menjadi apa? 1/2 Fx ya. Ya ini saya sebut Hx gitu. Nah kalau kalian hitung ya setengah kali ini menjadi fungsi ini. Mampat setengahnya. Jadi ini tingginya menjadi setengahnya tingginya. Gitu ya, semua yang ini tingginya menjadi setengahnya tingginya. Yang kanan setengah dari yang kiri tingginya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau termin terhadap sumbu X berarti Y yang berubah kan? Jadi diapakan? Dikali minus. Yang HX ya. Jadi minus dari ini. Minus dari ini hasilnya ini. Tinggal cerminkan aja ini yang di bawah menjadi yang di atas. Yang tadinya di atas cerminkan jadi di bawah. Udah paham? Siapa yang udah paham? Ngacung? Tuh, nggak ada, cuma sedikit. Pokoknya yang gila diguyur. Siapa yang belum paham?
Ah, yang gila banyak. Banjur berjamaah ya. Siap-siap pasang payung. Ah, jangan. Takut ada yang nge-video. Oke, kita lanjut dengan pasal terakhir dari bab ini. Dengan fungsi-fungsi trigonometri. Sin, cos, tangen, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama dulu, nanti kita bekerjanya selama ujian ini pakai satuan sudutnya bukan derajat, tapi radian. Ya. Jadi jangan keliru nanti waktu ujian gitu, pakainya radian. Nah, kita akan mulai dulu dengan mendefinisikan besar sudut gitu ya. Kalau besar sudut setengah itu maksudnya apa itu? Nah, ini perhatikan lingkaran jari-jari satu. Jari-jarinya satu. Kalau jari-jarinya nggak satu gimana? Ya nanti tinggal dikalikan faktor aja. Kalau jari-jarinya dua, ya nanti semua faktornya 2 atau setengah tergantung soalnya. Tapi kita konsentrasi di lingkaran jari-jari satu. Ini jadi jarak OP ini 1. Kemudian P ini titik di lingkaran dengan absisnya atau komponen X ya itu sebesar X. Komponen tegaknya atau ordinatnya sebesar Y. Jadi kalau horizontal itu namanya absis ya. Yang tegak ordinatnya. Keduanya titik ini koordinat gitu ya, koordinatnya X, Y. Nah, besar sudut theta, sudut yang dibentuk dari sumbu X positif sampai putaran ini, garis yang menghubungkan OP, itu besar sudut theta, didefinisikan sebagai panjang busur S ini. Aduh, enak ya. Lagi panas-panas gitu ada es jadi dingin. Nah, panjang ini. Jadi ini lingkarannya harus jari-jari satu dulu. Ini ada sudut theta. Berapa nilai sudut theta? Itu panjangnya ini. Jadi si busur S itu kalau dibuat lurus, dihitung sama penggaris, panjangnya itulah ukuran sudut theta. Jadi bilangan real ya. Bilangan real. Nggak pakai derajat. Nah, itu satuannya disebut radian. Kenapa namanya radian bukan toto gitu ya? Sudut sebesar 5 toto gitu ya, karena bukan si toto yang menemukan ya. Ya nggak tahu saya juga kenapa namanya radian gitu ya. Hanya satuannya radian, tapi dia bilangan real gitu, bukan derajat. Bila jadinya bukan satu, udah nggak usah itu. Nah, hubungan derajat dengan radian. Sudut satu lingkaran penuh itu didefinisikan 360 derajat ya. 360 derajat. Satu lingkaran penuh. Dan tadi kalau ini berdasarkan panjang busur. Kalau panjang busur satu lingkaran penuh berapa? Keliling lingkaran kan? Keliling lingkaran 2 PR kan? Tapi jari-jarinya 1, jadi 2 pi saja. Ini tadi sudut adalah panjang busur. Kalau satu lingkaran penuh, panjang busurnya adalah 2 PR. R-nya nggak ditulis karena jari-jarinya 1. 2 pi kali 1. Nah, dari sini saya punya hubungan. 1 derajat berapa? Kedua ruas aja dibagi 360. Ya, kedua ruas bagi 360 menjadi 1 per gitu. Ini. Sebaliknya kalau saya pengen, oh ya, satuan radian biasanya nggak ditulis. Mau ditulis gini juga boleh. Rad gitu, radian. Tapi biasanya kalau satuan radian udah nggak ditulis. Dan dia menyatakan besarnya itu dalam bentuk bilangan real. Mana ini penghapusnya? Oh ini. Gitu. Sebaliknya, 1 radian, ya kedua ruas saya bagi dengan 2 pi. Sama dengan, ini 2 pi dibagi 2 pi, 1 ruas kanannya, atau ya udahlah nggak apa-apa di depan. Sama dengan
360 per 2 pi derajat. Sama dengan berapa tuh? 180 dibagi pi derajat gitu ya. Ini hubungannya. Kemudian pi itu bilangan bukan 22 per 7 ya. Kalau di SD diajarkan 22 per 7 itu hanya pendekatan nilai aja. Pi itu kalau mau dicari bilangannya nggak cukup kita di sini. Dia bilangan irasional, dibuktikan di matematik itu tingkat 3 baru bisa membuktikan itu bilangan irasional. Jadi pakai aja ya bilangan. Kalau nanti di ujian muncul pi, jangan ditulis 3,14. Udah pi aja simbol. Karena dia angkanya nggak berakhir. Berapa terus? 9. 3. Ini nggak pernah berulang. Dan saya ngarang mulai sini. Ngarang. Nah, gitu ya. Ya mana inget atau emang kayak si jenius gitu. Sekitar gini, tapi angkanya sebenarnya ini nggak, desimalnya nggak pernah berulang dan terus. Ya. Oke. Tapi pi itu bilangan ya. Bilangan tertentu. Kayak angka 2, angka 3, angka 4 ya dia 3,14 sekian. Oke, ini hubungannya. Dan kita nanti pakainya radian terus. Meskipun di kepala saya sampai sekarang juga kalau ada sudut 1/4 pi ya kebayangnya 45 derajat gitu ya. Gara-gara guru SD sampai SMA ngajarinnya pakai derajat. Nah, sebuah sudut dihitung positif bila dihitung dari sumbu X positif berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam negatif gitu ya. Dan ini nilai-nilai besar sudut dan hubungannya dengan radian gitu ya. Tinggal masuk ke rumus ini aja. 30 derajat berarti berapa? Masukkan 30 kali ini. 30 kali 1 30 derajat. Ini kali 30 berarti 1/6 pi gitu ya hubungannya. Dan seterusnya. Sudut-sudut istimewa ini harus diketahui nilai radiannya dengan cepat buat supaya ngitungnya lancar. Nggak usah disalinin ini satu-satu lah. 90 derajat setengah pi itu. Disalin satu-satu bisa mati nanti kebanyakan nyalin. Lanjut. Nah, kita akan mendefinisikan fungsi sin dan cos. Sekarang pakainya dari lingkaran satuan. Kalau di SMA kan udah juga. Kalau ini saya punya segitiga siku-siku. Ini sudut theta. Sin tuh mana? Yang depannya ini dibagi sisi miring ya. Nah, untung pakainya segitiga siku-siku. Kalau pakai segitiga sama kaki berabe kan? Ngegambarnya harus segitiga sama kaki gitu. Oh, susah ya. Hah? Segitiganya siku-siku. Ya bisa juga segitiga digambar sama kaki gitu ya. Kerekam ah. Jadi kalau ini saya namakan P, ini Q, sin itu P per Q gitu ya. Cos itu R per Q. Tapi kita nggak akan pakai itu, pakai dari lingkaran tapi maknanya sama. Nanti kita lihat. Yang pertama dulu, kembali ini lingkaran jari-jari satu atau lingkaran satuan. Ini ada sudut sebesar theta, ada titik P, sudutnya ini sebesar theta. Maka sin dari theta itu didefinisikan sebagai Y ordinatnya. Sebenarnya Y dibagi OP, OP-nya 1. Sama aja dengan ini ya. Yang di depan sudut, sisi yang di depan sudut dibagi sisi miring. Tapi Y aja. Karena per 1 dibagi 1. Cos itu didefinisikan sebagai X ini. Dibagi OP itu 1, nggak usah. Oke. Pakai ini enak. Nanti rumus-rumusnya menjadi lebih gampang pembuktian sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 dan lain-lain. Nah, kalian udah tahu nggak grafik sin gimana? Y sin X atau Y sin theta? Coba gambar di udara.
Hah? Tahu dari mana itu gambarnya gitu? Google. Hah? Google. Di ujian nggak ada Google nanti. Kalau udah tahu sin X, sin 2X gimana gambarnya? Sin 2X. Hah? Nggak mau gambarnya langsung gimana? Tadi kalau X-nya dikali 2 gimana? Dimampatkan atau diregangkan? Dimampatkan arah horizontal. Horizontal, X-nya yang diubah. 2X jadinya. Dimampatkan dan faktor 2. Oke, sekarang kita akan lihat munculnya grafik fungsi sin X sama cos X. Sin aja, nanti yang cos itu. Yang kiri, ini lingkaran jari-jari 1. Pusatnya terserah, nggak penting pusatnya. Ini nggak ada labelnya juga nggak apa-apa. Yang kanan nanti saya akan bikin grafik dari sin. Caranya gini. Kalau ini, saya crop dulu, nanti baru balik lagi. Nah, ini idenya juga dari Google saya. Cuma saya bikin program gitu ya. Ini pakai GeoGebra. Nah, lihat, ini sudutnya sebesar T. Sudut sebesar T itu artinya apa? Yaitu panjang ini kan tadi. Sudut itu panjang busur ini kan. Ya ini T juga ya. Jadi kalau sudut tuh, ini sudutnya T. Ya yang ini juga sudutnya T. Tapi nilainya berapa? Harus bikin lingkaran jari-jari 1. Nilainya adalah sebesar panjang busurnya itu. Ini sudut T. Kemudian sudut T ini saya bikin jadi lurus, pasang di sini. Ya, jadi panjang busur ini sama dengan panjang ruas garis ini. Itu T. Kasih label T juga. Saat sudutnya sebesar T, sin tadi apa? Y-nya atau X-nya? Y-nya yang merah. Nah, saat sudutnya T, nilai sin itu tingginya yang merah itu. Merah. Setinggi ini. Saat sudutnya, ini nggak bisa digeser. Yang bisa digeser yang ini ya. Saat sudutnya sekian, ini sudut T-nya sekian, sin-nya sekian. Nah, saya jalanin terus semua jejaknya. Jadilah grafik sin. Gitu ya. Gitu ya. Nanti jadi monyet gua. Paham? Jadi di setiap titik sudutnya digambar ini sin-nya. Kemudian disalin ke sini. Yang ini jaraknya sesuai panjang busur ini. Jadilah grafik sin. Jangan lupa nih ya. Kalau lupa ingat aja. Rasanya waktu kuliah ada nguk-nguk-nguknya itu. Oh itu. Gitu ya. Ya nguk-nguk-nguk-nguk. Grafik sin. Kalau ini lupa, ini aduh lihat. Namanya aja sin, dosa. Nah. Yang cos saya buka gambar grafiknya. Sama aja X-nya. Oke, saya jelaskan dulu di GeoGebra. Yang cos. Tapi kalian kayaknya udah nangkep juga. Kalau yang cos. Saat sudutnya sebesar T. Ini pakai biru. Sebesar T. Ini saya salin. Sama dengan segmen ini T. Gitu ya, ini T. Nilai cosnya sama dengan yang merah. Tapi jangan digambar horizontal. Karena ini sumbunya, ini sudutnya, ini nilai fungsinya yang vertikal. Jadi nilai fungsinya harus digambar vertikal. Nah yang merah ini disalin ke sini jadi setinggi ini sama panjangnya. Di setiap titik pada saat sudutnya 0, sudutnya 0, nih, ini panjang busurnya 0 jadi di sini 0. Nilai cosnya sepanjang ini 1 dengan jari-jari 1 gitu ya. Nah jalanin untuk setiap
sudut, jadilah fungsi cos seperti itu. Oke, paham? Hah? Nanti kasih filenya ke guru SMA. Bapak dulu ngajarinya pakai ilmu sulap, percaya aja gitu, grafiknya gini. Sekarang ini ada buktinya gitu. Nah, udah gitu ya. Sebenarnya boleh juga dihitung titik-titik gitu. Ini juga kan sebenarnya dihitung titik-titik, cuma titiknya banyak sekali. Jadi kelihatan nyambung gitu ya. Oke. Nah, dengan cara ini kita lihat sin theta itu Y. Y paling gede 1. Paling kecil min 1. Demikian juga cos. Cos paling gede X-nya itu 1. Atau kalau di sini sudutnya min 1. Dengan demikian sekarang DF apa? Darah definisi sin. Hah? Sin theta. Theta-nya boleh berapa? Sin 7 boleh nggak? Sin setengah pi boleh nggak? Sin 500 pi boleh nggak? Sin sejuta? Jadi darah definisinya apa? Berapa aja theta-nya bebas. Jadi kalau darah definisi itu nilainya ya, variabel bebas ya. Nilai ininya apa? Min 1 ya. Ini Y apa hasil fungsinya. Ini juga sama bilangan real. Nilainya jatuh di min 1. Terus sudut sebesar theta kalau ditambah 2pi, satu lingkaran penuh, balik lagi kan? Maka nilai sinnya juga balik lagi. Maka sin theta tambah 2pi sama sin theta. Demikian juga cos ya, balik lagi sudutnya. Jadi fungsi sin dan cos periodik dengan periode 2pi. Boleh dikurangi 2pi juga ya ke sini. Sama balik lagi. Jadi ini nggak harus positif. Cos theta min 2pi, min 4pi, plus 10pi, balik lagi. Kalau periode itu harus angka terkecil supaya balik lagi. Nah, kalau pakai ini kan enak. Kalau pakai segitiga, pembuktian rumus-rumus ininya lebih rumit. Pakai ini kelihatan. Kemudian ini nilai sudut-sudut dan nilai sin dan cosnya di sudut-sudut yang cukup istimewa. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat rumus-rumusnya yang penting lagi. Saya akan jelaskan lewat gambar aja. Nanti slide-nya kalian kan bisa buka sendiri. Coba, kalau saya punya sudut sebesar theta. Ingat kalau positif, putarnya dari sumbu X berlawanan jarum jam. Sudut sebesar theta. Kalau sudut minus theta, dari sumbu X ke sini ya, searah jarum jam. Ini minus theta. Kita lihat. Sin dari theta adalah tadi apa? Y. Kalau sudutnya minus theta, ini ya, bagian Y-nya ya min Y besarnya. Jadi hubungannya sin min theta atau apa hubungannya dengan sin theta? Hah? Minus ya? Jadi ini sin ini fungsi gasal, ganjil, atau gasal. Cos-nya kita lihat. Cos theta berapa? X-nya kan? Nih, lihat sudut yang theta ini, cos-nya adalah nilai X ya. Cos min theta, X-nya juga kan? Absis ya. Jadi, cos min theta sama dengan cos theta. Atau cos theta itu fungsi genap. Jangan lupa ya. Jadi, bukan yang bisa dibagi 2.
Memang X kuadrat fungsi genap, X pangkat 3 fungsi ganjil, tapi kalau ini kan nggak ada bilangan genap ganjilnya. Oke? Enak pakai lingkaran tuh, jadi rumusnya nongol sendiri. Ngol gitu, kayak ongol-ongol. Cos, udah barusan ya. Kemudian hubungan ini kan rumus yang kalian mungkin lupa nggak ini? Nah, dapat dari mana? Kita lihat ini hubungannya. Lihat yang sudut theta. X kuadrat tambah Y kuadrat menurut Pitagoras sama dengan ini kan? 1 kan? 1 kuadrat ya 1. Tadi X itu cos, Y itu sin. Jadi X itu apa? Oh, cos bener. Oh, ini Y dulu. Y itu sin. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Tuh, nongol rumusnya. Kalau tadi awalnya pakai segitiga siku-siku, ngebuktiin gininya yang sama aja, cuma kadang-kadang lebih susah. Kalau ini pakai gambar gampang. Grafiknya udah? Grafiknya bagus yang kiri yang kanan? Kenapa? Hah? Bagus yang kanan. Karena yang kanan ini W. Warsoma. Kerekam. Lanjut. Jangan lupa ini semua ya. Ini udah perbendaharaan yang harus, udah nggak mikir lagi, udah gitu langsung saat diperlukan. Nah, dari fungsi-fungsi trigonometri tadi dimunculkanlah fungsi trigonometri yang lain. Sebelumnya coba saya mau ngulang sedikit. Kalau ada fungsi F, maka dia ada darah definisinya. Ada fungsi G, ada darah definisinya. Kalau saya bikin penjumlahan, ya sama dengan Fx tambah Gx, itu darah definisi dari jumlah apa? Irisannya ya. Iris DG. Kalau dibagi, darah definisi F per G itu sama dengan sama, irisannya dulu harus bisa dihitung oleh keduanya. Hasilnya diiris lagi dengan himpunan semua X sehingga Gx-nya nggak 0 ya. Kalau yang Gx-nya jadi 0 nggak boleh. Oke, sama aja dengan di sini. Tangen itu didefinisikan sin dan cos. Jadi darah definisinya, ini tadinya bilangan real, ini bilangan real. Dan diiris, yang bawah nggak boleh 0. Cos 0 tadi kalau sudutnya berapa? Cos itu bagian X-nya. Jadi dia akan 0 kalau sudutnya nggak ada 90, pi per 2, 3 per pi per 2, terus tambahan kelipatannya 5 pi per 2 dan seterusnya. Nah, jadi sudut-sudut itu dilarang. Ya, yang kelipatan setengah pi. Setengah pi, 3 pi per 2, 5 pi per 2, 7 pi per 2, termasuk yang minus ya. Min setengah pi, min 3 per 2 pi, itu dirumuskan polanya umum seperti ini. K-nya bilangan bulat. Kemudian kotangan sebaliknya 1 per tangan. Nah, ini yang sin-nya nggak boleh 0. Sin itu 0 di 0 pi, 3 pi, apalagi 4 pi dan seterusnya. Pokoknya kelipatan pi. Gitu ya. Sekan 1 per cos, kosekan 1 per sin. Gitu ya. Darah nilainya udahlah nggak usah dulu. Darah definisi aja yang penting. Grafiknya masing-masing seperti ini. Saya akan jelaskan yang tangen aja. Memperoleh grafiknya kayak tadi. Melalui lingkaran jari-jari 1 dulu. Kenapa tangen gambarnya seperti ini? Coba kita lihat. Nah. Ini ngagokin nih. Nanti ngagokin. Kita geser dulu. Suruh ke sana. Pergi kamu ke toilet. Udah ke toilet dia. Nah, coba. Menggambar tangan gimana?
Kalau sin cos tadi gampang, tinggal X sama Y-nya aja. Nah, kalau tangen sedikit berbeda menggambarnya. Coba. Besarin dulu supaya kalian paham. Tuh, udah gede ya. Nah, kita lihat. Kembali. Ini misalkan sudut. Kemana ini teh? Nah ini. Sudut T. Wah, tulisan T-nya di situ. Baca T ini. Jadi, ini sebesar T. Ya. Nah, tangen itu sin dibagi cos. Berarti Y dibagi X, betul? Kan sin ini Y-nya, ini X-nya. Y bagi X. Berarti hasil pembagian ini dibagi ini, betul? Salah. Ini dibagi ini mah dicoret jadi 1. Ini dibagi ini, coret ininya jadi 1. Salah. Ini dibagi itu. Tapi susah ngitungnya. Maka saya buat ini garis singgung merah ini. Saya ngitungnya bukan Y dibagi X ini, tapi tinggi yang merah. Oh ya, ini dilanjutkan sampai motong merah. Tinggi yang merah dibagi ini. Ini berapa? 1 kan jari-jarinya. Jadi tangen nilainya setinggi yang merah. Paham? Kan ini dibagi 1. Ya yang merah dibagi 1 ya sama dengan yang merah. Itu nilai tangen. Gambarlah di sini ini nilai tangen saat sudutnya T. Nah, kita lihat animasinya. Oke. Sudutnya diubah, ubah. Pokoknya tangen itu ini dibagi itu. Atau merah dibagi 1. Ya sama dengan yang merah. Pas di setengah pi yang nggak bisa dihitung gitu ya. Pas di setengah pi. Nggak bisa. Ini karena apa? Y dibagi nanti ini di sininya 0 gitu ya. Nah, maka di yang merah ini kegambar karena pakai software. Harusnya nggak tergambar di pi per 2. Begitu nyenggol ke kanan dikit, kenapa jadi negatif? Kita lihat yang agak besar. Ini sudutnya sekarang sebesar ini sudutnya. Kembali, tangen itu sin dibagi cos. Berarti Y-nya dibagi X-nya. Nah, X-nya ke sini kan negatif, betul? Jadi Y-nya masih tetap positif. Nah, caranya sama kayak tadi tarik ini dari pusat, dari titik ini. Pusat, ini gambar garis singgungnya. Nah, gambarlah yang merah. Maka ini dibagi ini sama aja dengan yang merah dibagi 1. Tapi ingat, nilainya negatif. Sekarang. Perbandingannya aja yang sama. Jadi, dapat yang merah lagi. Gitu, terusin. Oh, gitu. Oh, ininya yang digerakin. Nah, gitu. Jadilah grafik tangen. Ya. Yang perlu kalian harus cepat itu sin sama cos, tangen sama sekan. Nih, sekan sendiri aja nanti diklik terus amati bagaimana mendapatkan grafik ini. Begitu? Nah, rumus identitas saya nggak akan buktikan satu persatu. Diterima saja, beberapa kan tadi udah dibuktikan. Yang ini gampang. Yang biru itu banyak dipakai. Jadi diusahakan bisa hafal dengan ngerjakan soal, bolak-balik lihat, nanti hafal. Jangan dihafal kayak puisi ya. Hafal kayak puisi, besok ditutup udah lupa lagi. Gitu. Oke. Selain itu, ini udah fungsi trigonometri sampai situ aja dulu. Nanti lihat soal-soalnya di tutorial. Nah, selain itu ini ada fungsi-fungsi umum yang harus kalian kuasai gambarnya dengan cepat. Yaitu Y sama X. Kalau nggak bisa balik SMA. Y sama X kuadrat. Y sama X pangkat 3. Kalau pangkat 4 sama mirip sama X kuadrat. Gitu ya. Cuma dia naiknya lebih cepat. X pangkat 5 mirip sama X pangkat 3. Jadi ini 3 ini aja.
Kemudian kemarin ada hiperbola x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat atau min x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat, parabola, tapi yang diputar 45 derajat. Nah, bentuknya ini juga harus dikuasai dengan cepat. Y seper x, gambarnya ini. Y sama seper x kuadrat, jadi selalu positif. Gambarnya ini dan ini. Ya, ini naik terus. Di 0 nggak ada tentunya. Dan satu lagi akar X. Ini mah nggak usah lah. Ini nyusah-nyusahin orang aja gitu ya. Nah, ini mah salah. Nah, itu. Y akar X. Udah, itu akhir bab 0. Siap soal tutorial. Nah, kalau lupa ini tuh. Ini grafik sin X, cos X. Di 0 kan dia tingginya 1. Nah, gitu ya. Mutlak X yang bagus tuh, ini mutlak X kan, huruf V itu. Ini nggak tahu ngapain, krepes gitu. Ya lapar ya beli krepes. Baik, itu adalah akhir dari bab 0. Kuliahnya lebih cepat beberapa menit saja dari yang tadi. Nih, dikepokin lagi. Jangan dikepokin, dikasih duit aja masing-masing nyumbang 1 juta. Oh, 70 juta senang.